Modul 2.3 Coaching Koneksi Antar Materi oleh Esther Trilestari, Sarjana Psikologi, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pati. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik berperan untuk menuntun anak didik mencapai pendidikan yang merdeka sesuai kodratnya sebagai manusia dan masyarakat. Prinsip perubahan dalam pendidikan disebut dengan asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, yaitu berkelanjutan, konvergensi, mengutamakan nilai kemanusiaan, dan konsentris menghargai keragaman. Perubahan yang dilakukan dalam sekolah memperkuat seseorang menjadi lebih baik secara menyeluruh tanpa harus mengubah jati dirinya sebagai manusia secara utuh. Budaya positif dalam sekolah dibangun untuk memberi kesempatan bagi seluruh warga sekolah mengetahui tindakan yang sebaiknya dilakukan dengan menyepakati prinsip atau keyakinan bersama, mewujudkan kemerdekaan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Untuk itu dilakukan diferensiasi dalam pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik anak didik. Diferensiasi dalam pelajaran terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pendidikan budi pekerti menyelaraskan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Aspek sosial emosional menjadi bagian dalam pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik. Keadaan seseorang untuk menyadari keadaannya secara penuh atau mindfulness menjadi awal untuk memiliki kesejahteraan mental atau well-being yang diperolehnya dengan mengembangkan kompetensi sosial emosional. 5 kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan sosial, dan kesadaran sosial. Pada prakteknya, anak didik maupun sang pendidik sendiri sering menemui berbagai kesulitan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pendampingan atau coaching dilakukan untuk membantu warga sekolah mengatasi kesulitan belajarnya secara mandiri sehingga dapat kembali melakukan aktivitasnya dan mengembangkan diri dengan maksimal. Lalu apa bedanya coach, konselor, dan juga mentor? Coach mendorong coachee menyelesaikan masalahnya sendiri. Konselor membantu menyelesaikan permasalahan konseli. Mentor memberikan tips penyelesaian masalah berdasarkan pengalamannya. Jadi, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan dan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coachee. Di sini kita dapat melihat bahwa coach memiliki gaya komunikasi asertif, proaktif dan ekspresif sehingga pesan tersampaikan dengan jelas, mendengarkan aktif, bertanya efektif, dan memberikan umpan balik. Teknik Tirta. Tirta berarti air. Murid diartikan sebagai air yang mengalir dengan bebas dengan potensinya menuju tujuan hidupnya. Guru atau coach dalam perannya Tut Wuri Handayani menuntun coachee untuk menyadari potensi yang dimilikinya sehingga mereka mampu mengatasi berbagai kesulitan yang dialami. Model Tirta. Tirta memiliki singkatan, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Singkatan ini juga sebagai tahapan dalam melakukan coaching. Coaching merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Refleksi materi coaching. Sebagai pengajar, saya mendapatkan banyak manfaat dari materi coaching ini,
terutama dalam usaha saya membangun lingkungan atau budaya positif yang menyenangkan dan nyaman bagi semua warga sekolah. Saya bisa membantu rekan guru maupun murid untuk menemukan solusi dari permasalahan seputar pembelajaran yang dialaminya dengan cara merdeka. Artinya, saya membantu menggali potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan masalahnya secara bebas dan bertanggung jawab, sehingga nantinya bisa kembali melakukan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman tanpa gangguan lagi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak untuk menggerakkan.